Ya, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang poster. Ya, poster ini sudah sangat sering kalian lihat ya, terutama di tempat-tempat umum ya. Bahkan di sekolah pun juga ada, sayang. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu pengertiannya, kemudian jenis-jenis posternya, ya, kemudian ciri-ciri poster dan apa saja sih yang digunakan untuk membuat poster itu. Ya, silakan disimak anak-anak dengan baik, sayang. Oke, yang pertama pengertian. Nah, seperti yang kalian lihat ya, tampilan poster yang Miss Kerti berikan ini. Nah, ini adalah poster gejala atau cara menghindari virus corona. Nah, itu salah satu posternya ya. Kalau poster itu biasanya identik dengan berisikan gambar ya atau tulisan-tulisan yang jelas, yang padat, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, poster sendiri itu biasanya ditempelkan di tempat-tempat yang strategis, yang maksudnya yang sering orang lihat kunjungi, atau bahkan sering orang lihat ketika orang melihatnya, atau bah kerumunan orang di sana. Nah, itu namanya tempat-tempat yang strategis, bukan tempat-tempat yang sepi ya, yang bahkan jarang sekali dikunjungi oleh orang lain. Nah, untuk poster sendiri biasanya dia hanya sebagian kalimat saja, ya, tidak banyak sekali, tidak bertele-tele sayang, singkat, padat, dan jelas, karena agar mudah dibaca oleh masyarakat. Dan biasanya poster ya diisi gambar maupun warna-warna yang menyelerasikannya, ya. Jadi dengan warna-warna itu otomatis kita tertarik ya, seperti Miss Kerti mau lihat poster yang Miss Kerti berikan ini. Miss Kerti jadinya tertarik. Kenapa? Selain juga dengan warnanya, ya desainnya juga sangat menarik, otomatis kita akan ingin membacanya, apalagi ada manfaat di dalamnya ya. Oke, selanjutnya Miss Kerti akan memaparkan fungsinya dulu ya. Ada beberapa fungsi poster sayang ya, seperti media sosial lainnya ya, atau televisi dan yang lainnya itu kan memiliki fungsi masing-masing. Begitupun untuk poster. Yang pertama, poster itu untuk menyampaikan informasi. Ada beberapa poster yang menyampaikan informasi-informasi penting ya, dan ada mak dalamnya. Mungkin poster seperti poster riset yang seperti itu kan menyampaikan informasi atau menyampaikan suatu kegiatan yang bisa kita kunjungi atau kita datangi. Nah, kemudian media promosi barang atau jasa. Nah, biasanya untuk para perusahaan ya, perusahaan produksi seperti itu, mereka akan membuat poster untuk mempromosikan barang mereka, yang mereka pasarkan. Ya. Kemudian sarana bagi para desainer grafis untuk beraktivitas. Nah, jadi bagi kalian yang suka desain grafis, ya cobalah membuat beberapa poster yang menarik. Ya, kenapa dikatakan sebagai sarana para desainer grafis? Karena mereka bisa mengembangkan aktivitas mereka melalui gambaran poster itu sayang. Jadi dengan semakin menarik poster yang mereka buat, itu pun juga nantinya akan menghasilkan uang yang cukup banyak ya. Dan juga ya setiap tahunnya otomatis perkembangan teknologi semakin pesat. Dan poster-poster yang dulu kalau kalian bandingkan dengan poster yang sekarang, maka jauh lebih menarik ya, dari desain, warna, gambar, dan yang lainnya pasti jauh lebih menarik ya. Nah, maka dari itu para desainer otomatis akan berkreativitas lebih di sana. Miss, maaf ya? Miss, tadi saya keluar karena internetnya macet, Miss. Oke, nak, nggak apa-apa sayang. Sekarang sudah bisa? Ya, sudah. Oke. Ya, Miss Kerti lanjutkan ya. Nah, ciri poster. Ya, ada beberapa ciri poster. Menarik perhatian. Jika tidak menarik, jika terlalu banyak tulisan, ya itu bukan poster namanya sayang. Bahasanya padat, singkat, dan jelas, seperti yang Miss Kerti tadi sampaikan, ya. Mengandung kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif itu artinya adalah
kalimat ajakan. Jadi mengajak orang-orang agar tertarik melihat poster itu. Menggunakan gambar, sketsa, lukisan, ya untuk memperindah sayang. Jadi kalau tulisan aja tanpa gambar, ya kurang menarik mungkin ya. Kemudian didesain di atas sebuah kertas atau kain dan dipasang di lokasi strategis ya. Jadi ini salah satu contohnya ya. Ini buanglah sampah pada tempatnya. Ya pasti ada gambar tong sampahnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya, gambarnya gunung. Ya enggak nggak sesuai jadi malahan sampahnya dibuang ke gunung kalau kayak gitu. Masa kayak gitu ya, jadi masyarakat akan bingung, buanglah sampah pada tempatnya tapi gambarnya gunung, jadi masyarakat nanti membuangnya ke gunung ya. Jadi buatlah poster ya sesuai dengan isinya juga ya, gambarnya juga harus disesuaikan, jadi agar masyarakat mudah memahaminya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis poster. Ada poster kegiatan yang Miss Kerti bilang tadi, misalkan Oming, Kimi, atau Kenzi punya kegiatan ya membuat poster dan mengundang bintang tamu. Misalnya bintang tamu siapa yang mau diundang, ya favoritnya. Ya, itu termasuk poster kegiatan sayang. Kemudian ada poster pendidikan. Poster pendidikan itu ya yang berhubungan dengan dunia pendidikan saja. Poster niaga, ini seperti poster promosi sayang, promosi barang dan jasa. Kemudian ada poster layanan masyarakat, di mana menghimbau masyarakat ya, seperti yang tadi, buanglah sampah pada tempatnya, jauhi narkoba, kemudian menghindari virus corona. Nah itu adalah poster layanan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat, menghimbau masyarakat ya agar tidak melakukan hal yang memang tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Oke, selanjutnya sayang, jenis poster berdasarkan tujuan pembuatannya. Jadi tadi ada jenis poster yang secara umum, yang ini berdasarkan tujuan pembuatannya. Oke, yang pertama ada poster riset. Ya, poster riset ini adalah poster-poster yang biasanya dilakukan oleh para di dunia pendidikan maupun penelitian, apapun itu sayang, jadi yang telah melakukan risetnya. Nah, biasanya di sini dia tergolong poster kegiatan. Jadi akan ada tanggal, waktu, tempat, sehingga orang lain pun ketika tertarik ingin melihat seminar ini, jadi dia sudah tahu tempatnya di mana, waktunya di mana, tanggalnya pun di mana, seperti itu. Kemudian ada poster kelas. Nah, di kelas-kelas kalian ya akan lebih bagus jika diisi poster. Di kamar kalian pun bagus jika diisi poster sayang ya, untuk menyemangati diri kalian. Ya. Terutama sekarang corona ya, tidak bisa belajar di sekolah. Bagaimana cara kalian menyemangati diri biar tetap belajar di rumah? Nah, buatlah poster. Bisa, kalian bisa mengembangkan kreativitas. Siapa tahu nanti kalian jadi desainer hebat ya. Desainer grafis yang sangat bagus, yang sangat hebat. Kerjaan saya di rumah cuma. Oke, selanjutnya poster film ya, biasanya kita lihat di bioskop ya, atau mungkin di tempat-tempat yang lain ya. Biasanya kalau poster film itu ada ya foto filmnya ya, foto pemainnya mungkin ya, itu tergantung pembuat filmnya. Kemudian nanti biasanya akan ada tayangan pertama, seperti itu loh. Pertama sekali tayang tuh pada tanggal apa. Nah, inilah dia mengajak masyarakat untuk tertarik menonton ya. Kapan sih pertama tayang? Nah, seperti itu. Kemudian ini poster dicari ya, misalkan siapa yang hilang di sini ya. Misalkan Miss Cece, Andika hilang. Nah, Andika Miss buatkan poster ya, dicari Andika, nanti yang dapetin Andika Miss kasih reward. Misalkan kayak gitu ya contohnya. Yes. Saya pernah ketemu poster. Selanjutnya yaitu yang itu ada poster. Nah, poster cheesecake. Ya, Miss Kerti, cheesecake itu maksudnya kue keju, bukan ya sayang ya. Itu adalah istilah. Poster cheesecake ini biasanya poster yang berisikan ya, atau ada foto atau gambar orang-orang
penting ya, atau orang-orang berpengaruh, atau orang-orang yang berada pada dunia hiburan yang menarik minat masyarakat ya. Misalnya artis ya, artis di sana contohnya ada lagi misalkan mau mengundang selain artis orang-orang pemerintahan mungkin ya, misalkan bupati atau ataupun mungkin yang pembuat Facebook. Nah, bisa di sana kalian mengundang sayang. Nah, seperti itu. Itu termasuk membuat Google. Ya, mengundang masyarakat dengan menampilkan orang-orang penting ya. Penting itu dalam artian baik itu di dunia hiburan, di dunia pemerintahan ya, itu di dunia pendidikan dan yang lainnya. Blackpink palsu, Mes. Iya, sayang. Ya, selanjutnya itu poster propaganda. Nah, untuk poster propaganda ini biasanya ada poster-poster untuk menyemangati kita semua ya. Itu akan dilihat biasanya itu gambar-gambarnya yaitu pejuang masa lalu ya, masa lalu maksudnya pendahulu ya, seperti pejuang-pejuang yang memerdekakan Indonesia. Pokoknya yang membuat semangat kita hari ini itu yang awalnya tidak semangat menjadi jauh lebih semangat, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya untuk poster propaganda. Jadi biasanya poster propaganda ini berkaitan dengan para pejuang kayak gitu ya. Kemudian bagaimana sih beruntungnya kita ya di masa sekarang ini ya. Kemudian semangat mereka yang dulunya berjuang itu masih semangat ya. Kita pun sekarang tuh harus tetap semangat. Ya, itu fungsi biasanya untuk poster propaganda sayang. Kemudian, poster kampanye. Ya, siapa tahu dari kalian ingin mencalonkan diri 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi untuk menjadi kandidat terbaru, misalkan di mana mau kalian ya. Nah, itu silakan kalian bisa melihat bagaimana sih contoh posternya. Ya. Ini salah satu contoh poster kampanye. Kemudian poster komersial. Nah, kalau poster komersial ini adalah poster untuk bagian barang sayang. Ya, jadi mempromosikan barang. Ya, contohnya ini misalkan Thai Tea Lovers, untuk pecinta Thai Tea ada varian-varian baru dari perusahaan tertentu. Nah, otomatis agar masyarakat semuanya tahu, ya maka ditempellah poster-poster di sekitaran. Ya, di sekitar tempat umum. Jadinya orang-orang akan tahu. Seperti itu. Kemudian ada poster afirmasi. Nah, kalau poster afirmasi ini, itu tuh seperti kata-kata bijak sayang. Kata-kata yang bermakna. Contohnya, orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Nah, jadi otomatis kita akan termotivasi ya sayang ya. Jadi ada kata-kata bijak biasanya yang digunakan pada poster afirmasi. Selanjutnya yaitu poster komik. Nah, untuk poster komik ya yang berbeda, yang sangat berbeda dari poster-poster yang lain. Jika poster komik itu berisi percakapan sayang, percakapan dan juga otomatis akan lebih menarik ya. Kalau Miss Kerti lihat, kalau misalkan poster komik itu menarik sekali. Selain kita hanya membaca, saya mau isi air. Saja itu ada percakapan. Apa sih yang dibicarakan seperti itu? Ya, dan desainnya juga sangat bagus. Oke, itu untuk 9 jenis poster berdasarkan pembuatannya. Kemudian kita lanjutkan, Nak. Oke, langkah-langkah membuat poster ya. Kembali mengingat karena sebelumnya sudah kita pelajari ini. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, kalian menentukan tema dan tujuan. Ya, apa sih temanya? Misalkan saya mau membuat tema tentang menjaga lingkungan. Ya, buatlah seperti yang tadi. Ya, buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Merumuskan pesan yang disampaikan. Apa sih pesan yang disampaikan pada poster itu? Jadi tidak bisa kalian membuat banyak sekali kata-kata tapi tidak ada artinya, tidak ada maknanya sayang. Kemudian membuat kata-kata menarik, ini yang paling penting. Ya, jika kata-katanya menarik, otomatis para pembaca pun akan tertarik untuk membacanya. Proses pembuatan poster. Nah, untuk prosesnya itu menggunakan desain grafis,
Ya, nanti silakan dibaca. Saya yang di literasi, pemilihan medianya juga, ya. Jadi baik itu warna dan yang lainnya, kemudian dasar, apakah menggunakan kertas atau kain dan yang lainnya, ya itu tergantung pemilihan dari biasanya dari yang meminta untuk membuat poster itu, ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini Nak tentang poster. Jadi kita belajar tentang ciri-cirinya, pengertiannya, jenis posternya, berdasarkan pembuatannya juga ya. Dan yang ini bagaimana cara pembuatannya ya, atau apa aja sih yang ditentukan untuk membuat poster seperti itu.